Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Star Slime Dataken volume 9 part 11. Jika kalian belum menonton part sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan pertarungan yang sangat luar biasa dari para peserta turnamen bela diri. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Sebelumnya, pertandingan ronde pertama telah dimulai dengan pertarungan antara Gozer versus Mezer. Gozer dengan kapaknya itu pun terus beradu serangan demi serangan dengan perisai dan tombak milik Mezer. Mereka berdua pun saling jual beli serangan satu sama lain. Karena level dan kekuatan mereka hampir sama, 20 menit pun berlalu sejak pertandingan mereka dimulai. Bahkan para penonton yang melihat pertarungan antara monster barbar itu pun sangat antusias sekali. Itu karena sangat jarang sekali bagi para penonton untuk menyaksikan pertarungan antara monster peringkat A bertarung satu sama lain. Dan pada saat ini, Gozer telah memutuskan untuk bertaruh dengan satu serangan mematikan. Seketika itu juga, Gozer langsung melontarkan kapaknya dengan seluruh kekuatannya ke arah Mezer. Itu adalah serangan yang bahkan bisa menghancurkan batu besar sekalipun. Gozer pun akan mengincar ketika Mezer menghindari serangannya. Namun betapa mengejutkannya, Mezer justru tak menghindarinya dan membiarkan lengan kirinya tertebas terbang ke udara. Mezer yang mengorbankan lengan kirinya itu pun tersenyum dan terus menerjang ke arah Gozer dalam sekejap mata. Gozer yang melihat itu pun sangat terkejut dan tak punya waktu untuk bereaksi. Ini benar-benar di luar perhitungan Gozer. Ketika Mezer telah berada tepat di depan Gozer, Mezer pun langsung melepaskan serangannya sambil berkata, "Pertandingan sudah selesai. Mati kau, Gozer. Ultra Lance Strike." Tombak Mezer itu pun langsung menusuk dada Gozer berkali-kali. Di saat Mezer berpikir bahwa dirinya pasti akan menang, di satu sisi Gozer meraung dan melepaskan serangannya sambil berkata, "Kamu sungguh naif, Mezer." Thunder Horn. Tanduk Gozer pun memanjang dan terbungkus petir yang menyabar. Dan seketika itu juga, Gozer langsung mendorong tanduknya ke arah Mezer. Yang akhirnya, Gozer pun berhasil merobek mata dan lengan Mezer tersebut. Karena lengan kanan Mezer telah hancur, Mezer pun tak bisa lagi memegang tombaknya. Bahkan tubuh Mezer itu pun juga terbakar akibat sambaran petir yang dilepaskan Gozer tersebut. Meskipun mereka berdua sebelumnya telah mendapatkan extra skill Ultra Speed Regeneration, namun sayangnya regenerasi Mezer tak bisa mengimbangi dampak serangan yang diterimanya. Sedangkan di satu sisi, lubang di dada dan perut Gozer kini telah pulih sepenuhnya berkat skill regenerasinya. Karena Mezer sudah tak bisa melanjutkan pertarungan, pemenangnya adalah Gozer, si iblis sapi Yuki. Di satu sisi, Mezer yang masih terkapar di sana itu pun berteriak penuh tekad, "Aku pasti akan menang lain kali. Aku akan mengalahkanmu, Gozer." Para penonton yang melihat pertarungan mereka berdua itu pun langsung memberikan tepuk tangan dan sorakan yang sangat meriah. Itu adalah pertandingan pembukaan yang sungguh luar biasa. Dan selanjutnya, ronde kedua pun akan segera dimulai. Ini adalah pertandingan antara pahlawan terpilih Masayuki versus Crazy Wolf Jinrai. Mereka berdua pun telah berhadapan satu sama lain di atas arena. Namun betapa mengejutkannya, seperti yang Rimuru perkirakan, Jinrai telah memutuskan untuk menyerah demi Masayuki. Dan keduanya pun hanya berjabat tangan di tengah arena. Dengan demikian, Masayuki kembali menang tanpa perlawanan sedikit pun. Namun anehnya, hanya dengan melihat itu, para penonton itu pun langsung bertepuk tangan dengan sangat keras dan bersorak dengan sangat meriah, seolah terjadi pertarungan yang begitu besar.
Rimuru bahkan tak bisa memahami ini. Popularitas Masayuki itu pun benar-benar sangat membingungkan. Dan selanjutnya, ronde ketiga pun akan dimulai. Ini adalah pertandingan antara Gupta versus Kai, si pengguna pedang. Mereka berdua pun telah berhadapan satu sama lain di atas arena. Souka kemudian berteriak mengumumkan bahwa pertandingan ronde ketiga itu pun dimulai. Dan tepat ketika Souka selesai mengucapkan dimulainya pertandingan, seketika itu juga Kai langsung melesat dengan sangat cepat untuk menebas Gupta. Yang akhirnya, tebasan tersebut telah mengenai baju zirah Gupta hingga membuat Gupta terpental. Gupta kemudian bangkit dengan wajah yang sangat terkejut. Itu sangat cepat. Di sisi lain, Rimuru yang melihat itu pun bergumam, "Kau benar-benar ceroboh, dasar idiot." Kali ini Gupta benar-benar sangat beruntung, karena Kai tak bisa menghancurkan armor milik Gupta. Kai pasti akan mengincar persediaan Gupta selanjutnya. Dan segera setelah itu, Kai langsung melepaskan serangkaian tebasan ke arah Gupta. Namun Gupta berhasil menghindarinya dan nyaris saja mengenainya. Melihat dari ekspresi Gupta yang ketar-ketir, Gupta sepertinya berniat untuk keluar arena untuk menyerah. Namun Kai selalu mengejarnya dan tak akan membiarkan Gupta melarikan diri begitu saja. Gupta saat ini terus menangkis serangan demi serangan dan berlari. Kai pun tertawa dan berkata, "Hahaha, teruslah berlari seperti tikus, dasar sampah." Rimuru yang melihat itu pun merasa jika peserta yang bernama Kai itu pun benar-benar berniat untuk membunuh Gupta. Melihat Gupta yang kurang bersemangat, Rimuru kemudian berteriak untuk memberikan semangat kepada Gupta. Rimuru kemudian berkata, "Semangat Gupta, biarkan semua orang melihat kemampuanmu yang sebenarnya, dan kalahkan orang itu. Aku akan memberimu lebih banyak uang saku, dan jika kau menang, aku akan memberimu pancing prototipe baru yang selalu kau inginkan." Mendengar itu, Gupta pun langsung termotivasi. Gupta dengan semangat membara berkata, "Apa kau serius, Rimuru sama? Kalau begitu, aku akan menggunakan gerakan pamungkasku." Rimuru menjawab, "Jika kau memiliki gerakan pamungkas, kau seharusnya menggunakannya lebih awal, idiot." Dan dengan demikian, Gupta pun akan bertarung dengan serius. Di satu sisi, Kai tertawa gila dan berkata, "Hahaha, berhentilah menggertak, dasar sampah. Diriku adalah yang terkuat. Kau tak punya peluang untuk menang." Dan pada saat itulah, Gupta melepaskan jurus Kuchiyose no Jutsu. Gupta adalah kapten pasukan Goblin Riders dan tentunya dia bisa memanggil serigala miliknya. Di satu sisi, Kai yang mendengar itu pun berkata, "Cih, mantra pemanggilan ya, tapi seekor serigala tak akan sepadan untukku." Namun betapa mengejutkannya, ketika Gupta selesai melakukan pemanggilan serigalanya, serigala yang dipanggil Gupta itu pun langsung melesat dengan kecepatan yang sangat cepat untuk menyerang Kai di sana. Dan duar, Kai pun langsung terpental keluar ke arena. Rimuru dan Gupta pun sangat terkejut sekali gitu pak. Dan ternyata yang dipanggil Gupta bukanlah serigala biasa, melainkan itu adalah Star Wolf Rangga yang menyamar sebagai serigala biasa. Rangga sepertinya dengan sengaja memanipulasi pemanggilan Gupta tersebut. Padahal sebelumnya, Rimuru telah melarang Rangga untuk berpartisipasi, dan seharusnya ini adalah sebuah kecurangan. Meskipun Diablo sebagai wasit juga menyadari bahwa itu adalah Rangga, tapi Diablo hanya membiarkan ini begitu saja dan tak mempermasalahkannya. Dan karena Kai telah keluar ke arena, maka pemenangnya adalah Gobutta, ucap Souka si pembawa acara. Dan seketika itu juga, Gupta pun dimenuhi suara tepuk tangan dan sorakan yang sangat meriah. Tapi di satu sisi, Gupta yang mendengar jika dirinya menang itu pun sangat heran sekali. Tidak mungkin aku menang. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Gumam Gupta yang sangat heran. Rikur kemudian mengatakan bahwa mantra pemanggilan boleh saja dilakukan, jadi seharusnya itu sah-sah saja. Dengan menangnya Gupta tersebut, maka Gupta tak akan bisa selamat dari babak semifinal nantinya.
Tapi dengan adanya Rangga yang bertarung di sampingnya, akan jauh lebih sulit untuk memprediksi hasil nantinya. Dan selanjutnya, ronde keempat pun akan segera dimulai. Ini adalah pertarungan antara Geld versus pria bertopeng singa Lion Max. Mereka berdua pun saling berhadapan di atas arena, dan sepertinya pria bertopeng itu tampak sangat gembira. Pria bertopeng itu berkata, sepertinya aku bisa bersenang-senang dalam pertarungan ini. Menanggapi itu, Geld berkata, aku tak menyangka bisa berduel dengan Anda, aku sungguh sangat beruntung. Setelah itu, Geld kemudian melepaskan baju besi serta senjatanya dan mengangkat tinjunya. Geld sepertinya bermaksud untuk menantang berduel dengan tangan kosong. Dan tentunya, pria bertopeng itu menyetujui tantangan Geld tersebut. Segera setelah itu, pertandingan mereka pun dimulai. Dan seketika itu juga, pria bertopeng itu pun langsung melesat untuk melepaskan tinjunya. Dan duar, Geld telah berhasil menahan tinju tersebut dengan pose bertahannya. Bahkan bentrokan itu menghasilkan gelombang kejut yang sangat luar biasa. Geld saat ini telah menggunakan pose bertahan dengan kedua tangan yang melindungi wajahnya seperti layaknya petinju. Sambil bertahan, Geld juga sambil mencari celah untuk menyerang lawannya. Sedangkan di satu sisi, pria bertopeng adalah seorang yang memiliki banyak sekali variasi gaya bertarung. Bahkan kekuatan fisiknya juga sama kuatnya dengan Geld tersebut. Setelah itu, pria bertopeng itu kemudian melepaskan rentetan pukulan demi pukulan, tendangan demi tendangan yang begitu cepat. Bahkan saking cepatnya, terlihat beberapa bayangan yang menyerupainya. Semua bentrokan itu pun menghasilkan gelombang kejut yang luar biasa. Namun betapa mengejutkannya, semua serangan itu sama sekali tak berpengaruh ketika Geld dalam pose bertahannya. Bahkan saking herannya, pria bertopeng itu pun berkata, sepertinya kau cukup hebat. Semua seranganku tampaknya hanya terasa seperti angin sepoi-sepoi untukmu. Geld menjawab, akulah yang seharusnya mengeluh. Kau benar-benar tak membiarkanku melakukan serangan balik. Di sisi lain, para penonton yang melihat pertarungan mereka berdua itu pun sangat terpana dengan kekuatan mereka berdua. Sangat kuat. Sialan, ini gila. Para penonton pun berteriak sambil menggenggam cemilannya. Menyadari betapa kuatnya kedua peserta tersebut, sorakan para penonton pun bergemuruh di setiap sudut kolosium. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. お前も同じ目に遭うってことでいいんだよな。久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.